Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, diparingi sehat kudu manfaat. Ya, anak-anakku semua, kita bahas lagi soal berkaitan dengan gerak parabola. Soal yang ketiga. Ya, Badu menendang bola. Bolanya mula-mula diam yang terletak pada tanah datar dengan sudut elevasi 60 derajat sehingga menghasilkan kecepatan awal V0-nya nanti 10 meter per sekon. Bola melayang membentuk lintasan parabola. Jika percepatan gravitasinya G yaitu 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah yang pertama A. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. B. Tinggi maksimal bola. C. Jarak tendangan terjauh. Nah, sebagai ilustrasi kita gunakan yang seperti ini yang kemarin kita bahas. Ilustrasi. Oke, jadi nolnya di sini, titik nolnya di sini, ini titik A, kemudian ini titik B. Oke, sekarang mulai kita dengan identifikasi. Jadi nanti ceritanya bola ketika ditendang di bagian ini dia akan melambung suatu saat mencapai titik tertinggi di titik A. Nah, ini membutuhkan waktu tentunya. Nah, kemudian sampai berapa tinggi maksimal, kemudian dia akan bergerak ke bawah, melengkung parabola sehingga sampai di titik B. Nah, titik B ini adalah titik terjauh yang dibentuk di dalam bidang datar. Karena ini bidangnya datar, maka ini adalah titik terjauhnya parabola. Nanti ditanyakan berapakah misalnya sekian ini, berapa EB-nya. Ya, kita mulai dengan diketahui. Diketahui apa saja yang kita ketahui informasinya. Badu menendang bola diam terletak pada tanah datar dengan sudut elevasi. Oke. Sudut elevasi itu theta 60 derajat. Oke. Nanti kita akan menggunakan nilai sin. Kita tahu sin 60 itu nilainya setengah akar 3. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga menghasilkan kecepatan awal. Nah, ini kecepatan awal itu V0, itu nilainya 10 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi G 10, jadi di sini diketahui juga percepatan gravitasi di tempat 10 adalah tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan A. Berapakah T untuk mencapai titik B. Yang kedua, berapa tinggi maksimum titik B. Yang ketiga, berapa titik terjauhnya, yaitu XB. Ya, kita lanjutkan. Oh ya, maaf ini terjadi kekeliruan ini. Titik tertinggi itu bukan B ya. Titik tertinggi itu mestinya ini adalah A ya. Mestinya ini adalah A. Titik A. Dilihat dari gambar, titik tertingginya itu A. Kalau titik terjauhnya memang B. Sehingga kita ubah ini menjadi ini TA. Ini Y-nya YA. Oke. Nah, sekarang kita jawab yang A. Waktu yang digunakan untuk mencapai titik tertinggi TA di persamaan yang sebelumnya, TA sama dengan V0 sin theta dibagi G. Nah, ya, untuk sementara kita hafal dulu rumusnya sementara. Oke, sehingga ini TA kita masukkan. V0-nya tadi 10 sin theta. Sin theta, tetanya 60. Berarti dibagi
G-nya 10. Oke. Dari sini kita lihat 10 dibagi 10 ini akan saling meniadakan. Kita lihat di sini. Ini dicolek saja sehingga nilainya tinggal sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi ini adalah setengah akar 3 sekon. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi itu adalah setengah akar 3 sekon. Monggo nanti kalau mau dicari dalam bentuk desimal silahkan buka kalkulatornya. Akar 3 itu berapa? Baru dikalikan setengah. Pertanyaan kedua, berapa tinggi maksimum? Ya, kita lihat tinggi maksimum yaitu YA atau pada materi atau disebut dengan Y maksimal. Nah, sekarang kita masukkan. Ini hati-hati anak-anak semua ini. Nah, hati-hati. Kenapa hati-hati ini? Ya, kita lihat rumusnya. Hati-hati. Hati-hatinya di mana? Di sini. Nah, di sini hati-hati. Ini sin kuadrat theta. Nah, ini. Jadi sin kuadrat theta. Oke. Sin kuadrat theta itu sama dengan sin theta tapi dikuadratkan. Ini hati-hati. Oke, sekali kita masukkan angkanya. Ya, kalau begitu di sini Y di A itu sama dengan V0 tadi berapa? V0-nya 10 kuadrat. Berarti sin theta, sin kuadrat tetanya, sin theta tadi sin 60 kuadrat dibagi 2G. Oke. Ya, kalau dimasukkan hati-hati. Oh, 2G-nya, maaf. Maaf, G-nya berapa? G-nya 10 ya. Oke, ini agak lupa ini tadi. G-nya 10. Berarti 2 dikali 10. Oke. Berarti ada yang bisa disederhanakan? Ada. Yang ini 10 kuadrat, kuadratnya hilang ini dengan ini ya. Oke. 10 dibagi 2 5. Oke, hasilnya ini menjadi 5. Sin 60 adalah setengah akar 3 kuadrat ya. Berarti 5 setengah dikuadratkan itu 1/4, akar 3 dikuadratkan itu 3, sehingga hasilnya menjadi berapa ini? 15/4. 15/4 itu berarti 3,75 meter. Oke. Jadi hasilnya tinggi maksimum adalah 3,75 meter. Selanjutnya jarak terjauh yaitu XB. Sekarang kita tinggal masukkan saja jarak terjauhnya berapa, tinggal dimasukkan. Jadi XB sama dengan V0 nya berapa, 10 kuadrat dikali sin, ini juga hati-hati, ini 2 theta, 2 dikali 60 dibagi ya berapa ini, G-nya 10. Oke. Ya, sama seperti tadi, berarti ini bisa disederhanakan sehingga hasilnya menjadi 10 saja kali sin 120 ya. Masih ingat sin 120 itu berapa? Ya, masih ingat sin 120 itu berapa? Ini di pelajaran pertama tentang trigonometri. Jadi 120 itu kan kalau nolnya dari sini, kita lihat nolnya itu di sini 0, berarti ini 90 derajat, ini 180 derajat. Nah, 90 derajat itu posisinya sekian ini. Iya, ini berapa? 120 derajat. Nah, berarti di sininya adalah
berapa nih? 60 derajat. Jadi nilai sin 120 itu sama dengan sin 60 derajat. Ini all semuanya positif. Ini yang positif hanya di sini saja. Kalau di bagian ini kuadran ketiga yang positif tangen, kuadran keempat yang positif all sin tangen cos saja. Nah, karena 120 itu berada di kuadran kedua, maka yang positif sin, sehingga nanti ini menjadi penting untuk oke. Kembali kita lanjutkan, berarti XB berapa? 10 dikali sin 60 berapa? Setengah akar 3. Berarti XB-nya jarak terjauhnya adalah 5 akar 3 meter. Oke, ini 3 kesimpulan dari. Jadi kalau ini ditulis di sini, ini sekian, ini adalah 5 akar 3 meter. Titik tertingginya berapa tadi? 3,75 meter di sini. Nah, di sini 3,75 meter. Nah, itu. Terus satu lagi apa lagi? Ya, waktunya ya. Oke. Ya, moga-moga ini bisa menambah pemahaman. Masih ya.